Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel. Di sini kita akan membahas seputar materi pendidikan geografi. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng notifikasinya. Ingat, menekan lonceng notifikasi dan subscribe itu gratis. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel, channel yang senantiasa menemani Ananda dalam belajar geografi dengan metode cara cepat dan mudah dalam memahami geografi. Kali ini kita akan lanjutkan tentang materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang litosfer, apa itu definisi litosfer, kemudian apa saja struktur lapisan bumi, kemudian tenaga geologi endogen tektonisme, apa saja tenaga pembentuknya seperti orogenesa dan heterogenesa sudah kita bahas di part 1. Kali ini kita akan lanjutkan di part 2 ini, kita akan membahas tenaga geologi endogen vulkanisme. Di dalam vulkanisme kita akan belajar tentang intrusi magma, ekstruksi magma, gunung api. Nanti di gunung api akan kita pelajari tentang tipe bentuk dari gunung api, kemudian tipe letusannya. Oke, langsung saja kita lihat apa itu vulkanisme. Ya. Secara definisi, vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu magma yang bergerak dari lapisan dalam mantel menyusup ke lapisan litosfer yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jadi di vulkanisme ini yang berhubungan dengan aktivitas gunung api. Tiada di gambar sini, ini merupakan gunung Kerinci yang ada di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Ya. Jadi dalam vulkanisme ini kita akan membahas apa saja aktivitas dari gunung api yang menimbulkan dampaknya terhadap kehidupan. Kalau tektonisme ini bersumber dari pergerakan lempeng yang ada di bawah litosfer. Kalau vulkanisme kita berhubungan dengan gunung api. Ya. Oke, kita akan lihat dulu. Intrusi magma, berarti apa saja yang ada di dalam gunung api, ya. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke luar permukaan bumi. Seperti inilah bentuknya di dalam gunung api itu sendiri. Ya. Ada batolit nih sebagai dapur magmanya, kemudian ada lakolit, adalah batu beku sebagai hasil magma yang menyusup di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk lensa cembung. Jadi bagian atasnya cembung, bagian bawahnya datar. Ya. Kemudian ada sill nih, atau kepingan intrusi berbentuk tipis mendatar menyusup di antara dua lapisan litosfer. Kemudian ada gang korok nih, batu beku hasil intrusi magma yang berbentuk tipis memanjang memotong litosfer dengan arah vertikal atau arah miring. Ya. Kemudian apofisa merupakan sebutan bagi semacam cabang dari intrusi korok, atau yang dikenal juga dengan intrusi gang, namun ukurannya lebih kecil, atau percabangan dari magma yang ukurannya kecil, atau yang sering juga disebut dengan urat-urat magma. Ya, jadi kalau sebenarnya ada gang di sini, cabangnya ke sini, itu namanya apofisa. Gitu ya. Oke, ini yang ada di dalam gunung api. Kemudian kita akan lihat apa itu ekstruksi magma. Ya. Ekstruksi magma adalah proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Ya. Nah, ini jenis-jenis erupsi. Ya, jenis-jenis erupsi atau letusan gunung. Pertama adalah erupsi efusi. Adalah proses keluarnya magma dari gunung api yang berupa ledahan lava dan lahar. Ini yang erupsi efusi. Kemudian erupsi eksplosif adalah keluarnya magma ke permukaan bumi yang disertai dengan letusan atau ledakan yang cukup dahsyat. Ya. Kemudian ada erupsi linear, adalah erupsi yang proses keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Kemudian ada erupsi areal, adalah erupsi yang proses keluarnya magma
yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi, sehingga magma membakar dan meleleh lapisan batuan yang berada di atasnya. Erupsi sentral adalah erupsi yang proses keluarnya magma melalui satu lubang sehingga membentuk kerucut gunung api yang terpisah-pisah. Inilah bentuk-bentuk dari ekstruksi magma atau erupsi dari magma itu sendiri. Ya. Oke, kita akan lihat lagi tipe gunung api atau tipe bentuk dari gunung api ya. Ada 3 tipe Anda semua. Pertama ada tipe strato, ada tipe mar, dan ada tipe shale atau perisite. Masing-masing ini kita akan lihat. Pertama kita akan lihat dulu tipe strato atau tipe kerucut, mempunyai bentuk kerucut. Seperti ini. Ya, dia gunungnya tinggi ya. Seperti gunung Kerinci tadi merupakan bentuk dari tipe kerucut. Hal ini terbentuk karena materi letusan gunung api merupakan campuran antara erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Inilah kenapa gunung bisa terbentuk seperti kerucut ya, karena ada pencampuran di antara erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Biasanya gunungnya tinggi ya, seperti gunung Kerinci, gunung Merapi mungkin yang di Jawa ya, itu merupakan bentuk dari tipe gunung api strato. Sekarang kita akan lihat tipe gunung api mar, double A, mar. Memiliki bentuk seperti danau kecil. Bentukan seperti ini merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali. Lubang kepundan membentuk lingkaran besar yang menganga seperti yang ada di Gunung Bromo, kemudian gunung-gunung anak Krakatau itu merupakan gunung api yang bertipe mar, gitu ya. Dia tidak terlalu tinggi, tapi kawah magma itu besar ya, membentuk lingkaran seperti lingkaran yang besar. Ya, seperti yang dari gambar ini adalah Gunung Bromo ini ya. Oke, yang ketiga adalah tipe shale atau tipe perisai. Merupakan gunung api yang beralas luas dan belereng sangat landai, seperti Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat. Jadi, gunungnya tidak terlalu tinggi tapi luas, ya. Luas. Ada beberapa daerah yang dilaluinya, yaitu Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, itu semua masuk dalam wilayah Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat, gitu ya. Jadi tipenya tipe perisai. Dia tidak terlalu tinggi tapi luas ya gunungnya. Itulah tipe gunung api berdasarkan bentuknya. Sekarang kita akan lihat tipe gunung api berdasarkan letusannya. Ada 7 tipe letusan dari gunung api yang ada semua. Ini harus kita kenali ya tipenya yang mana. Dari masing-masing tipe ini punya keunikan masing-masing nantinya, dan akan Bapak jelaskan yang mana tipe yang paling merusak ya, merusak apabila terjadi letusan gunung api. Pertama kita akan lihat dulu tipe Hawaii ya. Tipe Hawaii ini ciri-cirinya lavanya encer, tekanan gasnya rendah, kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Tentunya adalah gunung api Mauna Loa, gunung api Mauna Kea, dan gunung api Kaleo di Hawaii. Semuanya gunung-gunung api yang ada yang 3 ini merupakan gunung api yang ada di Hawaii, dan tipenya sama semua ya, mengalir lavanya encer ya, tekanan gasnya rendah, kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Sampai sekarang gunung Kilauea di Hawaii itu masih mengeluarkan magma. Sampai para ahli pun tidak bisa memprediksi apa yang sebenarnya terjadi di Kepulauan Hawaii itu. Tapi sekarang orang tidak panik lagi karena ini menjadi objek wisata. Bisa saja Bapak bisa lihat di YouTube itu ya, secara live bagaimana keluarnya magma yang berbentuk lava encer di Gunung Kilauea di Hawaii sana. Ya, cari aja kota kunci nanti sana. Oke, kemudian kita akan lihat lagi tipe Pele ya. Ini bukan pemain bola, tapi tipe letusan gunung api. Ciri-cirinya sebagai berikut adalah lavanya kental, tekanan gas tinggi, dapur magma dalam, hasil letusan berupa awan pijar dengan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Tentunya gunung tipe ini adalah Gunung Pele di Amerika Tengah. Ya. Jadi dinamakan sesuai dengan nama gunungnya yang ada di Amerika Tengah. Ya. Jadi tekanan gasnya tinggi.
Jadi yang paling tinggi itu nanti ada ya. Kalau tekanan gas itu ada rendah, kemudian ada sedang, ada tinggi, dan ada sangat tinggi. Itu yang tipe Pellet ya. Kita akan lihat tipe Stromboli. Ciri-cirinya sebagai berikut. Larvanya encer, tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal, hasil letusan berupa eflata gitu ya. Atau pencampuran dari batuan, kemudian bom, pasir, dan tap. Itu yang namanya eflata. Nah, Pak semuanya ya, materialnya padat. Seperti batuan, seperti bom, lapili, pasir, dan tap, itu namanya eflata. Tentu gunungnya dengan tipe ini adalah Gunung Vesuvius yang ada di Italia. Kalau anak bapak pernah nonton film Pompeii, itu letusan gunung yang ada di sana itu adalah tipenya Stromboli. Itu Gunung Vesuvius ya, yang menenggelamkan kota Pompeii, dan sekarang orang-orangnya banyak menjadi batu, dan sekarang malah menjadi sebuah penemuan arkeolog dunia sekarang di sana ya. Kemudian ada Gunung Raung di Jawa dan Batur di Bali ya. Inilah tipe letusan dari Stromboli. Kemudian ada tipe Merapi. Nah ya, ciri-cirinya sebagai berikut. Larvanya kental, tekanan gas rendah, dapur magma sangat dangkal, hasil letusan berupa lava pijar, awan panas, dan lahar dingin ya. Maksudnya gunung tipe ini adalah Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah ya, sesuai dengan namanya. Tapi beda dengan yang ada di Sumatera Barat. Nama gunungnya sama, tipe Merapi juga. Gunung Merapi, bukan tipe Merapi ya. Oke. Kita akan lihat selanjutnya tipe Vincent ya. Ciri-cirinya lava kental, tekanan gas sedang, dapur magma dangkal, hasil letusan berupa lahar panas. Contohnya adalah Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur ya. Ini tipe letusannya adalah tipe Vincent. Saint Vincent. T itu Saint Vincent. Kemudian ada tipe Vulcano. Tipe vulcano dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vulcano kuat dan vulcano lemah. Ciri-cirinya larvanya encer agak kental, tekanan gas tinggi, dapur magma dalam. Hasil letusan berupa bom, lapili, abu vulkanik, serta leleran larva. Jadi ada seperti eflata, kemudian ada efusif. Ya. Jadi kalau eflata itu seperti bom, lapili, kemudian kalau kemudian abu vulkanik serta lelehan larva itu namanya efusif. Gitu ya. Gunung Bromo dan Gunung Etna yang ada di Jawa ya, yang Gunung Bromo. Ini yang bertipe letusannya adalah tipe vulkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat tipe Perret ya, atau Plinian. Lebih dikenal dengan tipe Perret. Inilah Anda semua tipe letusan dari gunung api yang sangat merusak. Ciri-cirinya larvanya encer sampai dengan kental, tekanan gas sangat tinggi, dapur magma sangat dalam, hasil letusan berupa gas sangat tinggi dan dihiasi awan berbentuk bunga kol. Di Indonesia, tipe Perret atau Plinian ini diprediksi ada 3 gunung sebelumnya yang bertipe ini, contohnya Krakatau yang meletus pada 1883, kemudian ada Gunung Tambora, dan yang paling utama itu adalah Gunung Toba. Jadi Danau Toba yang kita lihat sekarang itu merupakan dulunya adalah gunung api yang sangat besar, dikenal dengan Gunung Toba, meletus SM sebelum Masehi atau before century, dan diprediksi membunuh populasi dunia atau menyebabkan populasi dunia meninggal lebih dari separuh karena awan panas yang membentuk bunga kol yang keluar dari Gunung Toba itu menyelimuti bumi selama kurang lebih diprediksi itu Bapak baca ada sekitar 8 atau 6 atau sampai 8 tahun, sehingga cahaya matahari tak masuk ke permukaan bumi. Apa yang terjadi? Ya kita pun sebagai manusia, tumbuhan, hewan itu banyak yang mati akibat tidak adanya cahaya matahari yang menyinari selama 6 sampai 8 tahun. Lebih parah pula daripada coronavirus disease 19 lagi ya. Itu Gunung Toba. Kemudian ada Krakatau, ini juga menyebabkan sampai letusannya itu
membuat gempa sampai ke Eropa sana, ya, Krakatau. Kemudian ada Tambora juga, ya, ini yang tipe Peret atau Pilinian yang sangat merusak. Dan ada juga Vesuvisius yang tadinya bertipe Stromboli, juga diprediksi dulunya gunung ini bertipe Peret atau Pilinian ini yang menenggelamkan satu kota. Ya, kalau Bapak baca dari apanya, ini kotanya merupakan hampir sama dengan kota Sodom kalau bahasa muslimnya, atau kota Sodom bagi yang Bible atau Injilnya, ya, kota yang dikutuk gitu, ya, karena perbuatan mereka atau perbuatan manusia ini juga yang ada di sana. Sekarang bayangkan larva segitu panasnya yang keluar dari gunung api berupa debu, awan seperti bunga kol, membuat manusia yang ada di sana menjadi batu. Anak-anak Bapak bisa lihat di Google, lihatlah penemuan-penemuan arkeolog yang ada di kota Pompei dulu. Manusia menjadi batu. Itu adalah tanda kebesaran Tuhan bahwasanya perilakunya ini adalah salah. Oke, anak-anak Bapak semuanya, itulah 7 letusan dari gunung api yang harus kita ketahui. Dan menurut ulama, gunung api yang kita lihat sekarang itu merupakan seperti paku di dalam suatu gedung atau rumah itu, ya. Jadi dulu menurut ulama itu batu bumi diciptakan Tuhan dulunya itu bergoyang. Makanya dipancanglah bumi ini berupa seperti paku. Dan kalau di bumi ini namanya adalah gunung api. Jadi gunung api ini adalah semua lebih dalam ke bawah daripada ke atasnya, lebih tinggi, lebih panjang ke bawah daripada di permukaannya gitu, ya. Jadi inilah merupakan paku. Dan bayangkan kalau seandainya hari kiamat nanti seperti yang ada di satu ayat itu, ya, bagaikan gunung-gunung ini berterbangan macam bulu. Bayangkan gunung yang sebesar ini berterbangan, apalagi kita manusia. Jadi itu mendekatkanlah diri kepada Tuhan. Apalagi kita kenal Indonesia ini memang diapit oleh 3 pertemuan lempeng, ya, itu lempeng Pasifik yang ada di bagian timur, lempeng Indo-Australia yang ada di bagian selatan, dan bagian tengah negara Indonesia adalah lempeng Yeruasi. 3 pertemuan lempeng menyebabkan berjejerannya gunung api yang ada dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan Papua. Inilah daerah-daerah yang rawan. Tapi jangan salah, dengan kerawanan ini juga kita banyak atau kaya akan sumber daya alam, sehingga dijuluki negara kita ini sebagai Zamrud Khatulistiwa. Oke, itu tipe Peretnya. Jadi memang inilah tipe dari 7 tipe gunung api yang paling merusak adalah tipe Peret. Yaitu letusan gunung Semeru itu bertipe seperti hampir sama dengan tipenya, yaitu tipe vulkano, ya, mengeluarkan debu, kemudian awan panas yang ada sekalian di dalam letusannya, sehingga menyebabkan daerah yang ada di sekitaran gunung Semeru itu hangus, ya, terbakar oleh awan panas yang dikeluarkan atau debu panas yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru. Kita sebagai orang Indonesia tetap berdoakan semoga para korban bencana Gunung Semeru tetap tabah, dan bagi yang kehilangan, ya, tetap bersabar, karena memang inilah merupakan ujian dari hidup kita, karena kita tinggal di daerah yang memang rawan dengan bencana dan kaya akan sumber daya alam. Itulah Indonesia, ya. Oke, apa semuanya, itulah dari vulkanisme, mulai dari intrusi magma, kemudian ekstrusi magma, kemudian ada tipe bentuk gunung api, kemudian tipe letusan gunung api. Oke, anak-anak semua, untuk part 2 ini Bapak rasa sampai di sini dulu. Berhubung
materi ini memang sangat banyak. Nanti saya akan jadi tonton terus video-video berikutnya di part 3 atau part keempat nanti untuk materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Widow Erlangga Channel. Share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia, anak-anak Bapak, semuanya adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Terima kasih Pak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di channel Mr. Widow Erlangga. Selamat belajar dan geografi for fun untuk video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.